yaitu orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang meninggal saat berperang tapi bukan di medan pertempuran. Kalau tadi meninggalnya di medan pertempuran, maka disebut syahid. Kalau yang ini mungkin meninggalnya di markas, di camp militer, ya, atau dalam rangka berjaga-jaga di perbatasan. Jadi bukan dalam berperang. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud rahimahumallahu jami'an dari sahabat Fudalah ibnu Ubaid. Fudalah ibnu Ubaid radhiyallahu anhu warḍah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illal ladzi mata murabitan fi sabilillah fa innahu yunammi lahu amalahu yaumal qiyamah wa ya'manu fitnatal qabri. Kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi, setiap orang yang meninggal dunia itu amalannya tertutup dengan kematiannya. Yukhtamu ala amali, tertutup dengan amalan terakhirnya. Illal ladzi mata murabitan fi sabilillah, kecuali yang meninggal dalam rangka berjaga-jaga di perbatasan perang. Berjaga-jaga di perbatasan perang di jalan Allah. Fa innahu yunammi lahu amalahu yaumal qiyamah, yunamma lahu amaluhu yaumal qiyamah. Orang yang meninggal dunia dalam posisi murabit, artinya menjaga perbatasan, itu amalannya akan terus berkembang, dikembangkan pada hari kiamat. Dan yang kedua, wa ya'manu fitnatal qabri, dan selamat dari fitnah kubur. Selamat dari fitnah kubur. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggal di hari Jumat. Hari Jumat itu dimulai kapan? Maghrib hari Kamis. Tenggelamnya matahari di hari Kamis. Jadi yang disebut dengan Jumat itu berarti malamnya dan paginya ataupun harinya. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi rahimahumullah jami'an dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As. Sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah, yamutu yaumal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun yamutu, yang meninggal dunia, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, berarti mulai dari malamnya, illa, kecuali waqahu Allahu fitnatal qabri, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Orang yang meninggal pada hari Jumat. Makanya kalau kita mau berdoa minta diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala, minta diwafatkan pada hari Jumat. Kemudian yang keempat adalah seseorang yang meninggal dunia karena sakit di perutnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahumullah jami'an dari sahabat Abdullah ibnu Yasar, dari sahabat Abdullah ibnu Yasar,
SAW telah bersabda, man qatalahu batnuhu, barang siapa yang perutnya telah membunuhnya, maksudnya barang siapa yang meninggal dunia karena sakit di perutnya, falan yu'adzaba fi qabrih, dia tidak akan diazab di kuburnya. Maka temannya menjawab, tentu. Dalam riwayat yang lain dikatakan shadaqta, engkau telah berkata benar. Kemudian ikhwatul Islam wa khatifiddin, hadirin hadirat rahimaniyallahu wa iyyakum jami'an, di antara penyebab seseorang diselamatkan dari fitnah dan azab kubur adalah orang yang membaca, memahami dan menghafalkan dan hafal surat Al-Mulk. Jadi bukan hanya dibaca, tapi dihafal dan dipahami. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Ashabus Sunan itu para ulama hadis yang menghubungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama yang hampir sama. Itu ada 4 orang. Kalau disebutkan Ashabus Sunan berarti Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah. Urutannya gitu. Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasai dan Al-Imam Ibnu Majah. Rahimahumullah jami'an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Qur'an 30 ayatan syafa'at li sahibihi hatta ghufira lahu." Yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya satu surat di dalam Al-Qur'an 30 jumlah ayatnya itu akan memberikan syafaat bagi sahibuha. Dikatakan sahibu kada berarti dia pemilik, orang yang memiliki berarti dia membacanya, dia menghafalnya dan sampai dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Yang ke-5. Yang ke-6 adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting sebetulnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam untuk kita baca di akhir salat-salat kita sebelum salam. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, ini wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjali. Bahkan sebagian ulama salaf ketika mendengar temannya, saudaranya, anaknya salat kok terdengar tidak membaca doa ini di akhir salatnya sebelum salam, suruh diulangi. Tentunya salat sunnah, suruh diulangi. Kenapa? Saking pentingnya doa ini. Saking pentingnya doa ini. Kemudian yang terakhir dan bukan yang paling akhir adalah dengan menjauhi sebab-sebab azab kubur. Menjauhi sebab-sebab azab kubur. Apa sebab-sebab azab kubur itu? Sebab-sebab azab kubur itu ada 2, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan azab kubur itu ada sebab-sebab azab kubur itu ada 2. Ada azab secara umum. Ada azab secara umum. Ada azab secara khusus ataupun terperinci. Adapun azab-azab yang secara umum adalah seorang mayit disiksa di dalam kuburnya. Seorang mayit disiksa di dalam kuburnya karena
pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pembangkangannya terhadap perintah-perintah Allah serta perbuatan maksiat secara umum. Ini secara umum. Dosa maksiat itu merupakan penyebab azab kubur. Adapun secara terperinci Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah orang yang tidak berhati-hati dengan air kencingnya. Saat buang hajat, buang air kecil, dia tidak berhati-hati sampai kecipratan, baik itu pakaiannya ataupun salah satu di antara anggota tubuhnya. Dan yang kedua adalah orang yang dalam hidupnya suka mengadu domba. Disebutkan dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melewati kompleks kuburan. Kemudian ada dua kuburan yang mana di situ penghuninya sedang disiksa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma la yu'adzaban." Sesungguhnya pemilik dua kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tapi ya, dan tidaklah keduanya disiksa karena sesuatu yang besar banget. Artinya sesuatu benar remeh, tapi akibatnya besar. Bukan berarti dosanya bukan dosa besar, tetap dosanya dosa besar. Maksud daripada wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka berdua disiksa karena perkara yang besar. Bukan masalah karena dosa besar, tidak, karena yang besar, karena perkara yang besar. Karena sepele sebetulnya. Hati-hati dari azab dari air kencing, kemudian menjaga lisan biar tidak mengadu domba. Kemudian beliau menjelaskan, amma haduhuma fakana yas'a bin namimah, ammal akhar fakana la yastatiru min bauli. Yang satu disiksa gara-gara suka mengadu domba, yang satu lagi disiksa gara-gara tidak menjaga air kencingnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah korma, lalu beliau belah jadi dua, lalu ditancapkan satu masing-masing kubur tersebut satu pelepah. Lantas beliau bersabda, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. La'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga saja dua pelepah korma ini bisa meringankan azab mereka berdua selama belum kering. Kemudian di antara dosa dosa yang menyebabkan azab kubur adalah al-ghulul. Al-ghulul itu apa? Al-ghulul ngutil. Tahu ngutil ya? Misalkan ada pembagian apa gitu kan, kemudian salah seorang di antara kita ngambil dulu sebelum dibagi, itu ghulul. Itu ghulul ya. Ada pembagian sesuatu ya, kemudian kita ngambil dulu, itu ghulul. Ngutil bener ya? Hah? Atau apa? Bahasanya apa? Ada istilah ngutil ya, betul? Iya, semoga aja ini benar. Itu ghulul. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah jami'an dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Ada diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wardah, ada seorang laki-laki memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa seorang budak yang namanya itu Mid'am. Mid'am ini ketika beliau menuntun kendaraan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada satu panah yang nyasar.
mengenai mit'am lalu meninggal. Karena beliau melayani Rasulullah SAW, para sahabat pun memberikan selamat, hani'an lahul jannah, selamat bagi dia mendapatkan surga. Tapi Nabi SAW secara tegas kemudian mengatakan, kalla, tidak. Dibantah langsung sama Rasulullah SAW. Kenapa? Walladzi nafsi biyadi inna syamlata allati akhadhaha yawma Khaybar minal maghanim lam tusibhal maqasim la tashta'ilu alaihi nara. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya pakaian yang dia ambil pada saat perang Khaybar itu termasuk bagian dari harta rampasan perang. Dia ngambilnya sebelum dibagi. Yang mutil, ya, harta rampasan perang belum dibagi. Wah, ini kayaknya pakaian bagus nih. Ambil, dia pakai. Dia pakai. Sungguh pakaian itu kelak akan menyala-nyala di neraka, mengazab dirinya. Latashta'ilu alaihi narat, akan menyala-nyala, mohon maaf, di kuburnya. Menyala-nyala di kuburnya. Kemudian mendengar ancaman dari Nabi SAW seperti itu, datanglah ya seorang laki-laki sambil membawa barang yang pernah diambil. Ada yang tobat ternyata, oh ya ini juga saya pernah lakukan, akhirnya dikembalikan. Kemudian ya, di antara penyebab azab kubur adalah perbuatan dosa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis yang panjang. Oleh mi'rajnya, Isra'nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah perbuatan zina, makan harta riba, berdusta, dan hajrul Quran. Hajrul Quran itu artinya tidak menjadikan Al-Quran untuk dibaca, ya, meninggalkan Al-Quran dalam artian meninggalkan membacanya, menghafalkannya, menjadikannya sebagai petunjuk, ya, kemudian mempelajarinya, kemudian menjadikannya sebagai al-istisfa, yaitu wasilah untuk obat, itu namanya hajrul Quran. Dan di antara hal yang perlu diperhatikan pula berkaitan dengan alam kubur, kehidupan alam barzakh nanti adalah masalah utang. Karena ya seseorang itu terhalang ya di kuburnya gara-gara utangnya. Terhalang di kuburnya gara-gara utangnya, babat masalah gara-gara utangnya. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah azab kubur. Berkaitan dengan masalah azab kubur disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini. Beliau menyatakan al-imanu bi adzabil qabri. Ini bahwasanya azab kubur itu adalah pasti. Sehingga para ulama rahimahumullah jami'an menyebutkan dalil-dalil tentang adanya azab kubur itu mutawatir. Mutawatir. Maka barang siapa yang mengingkari adanya azab kubur, sekali lagi, barang siapa yang mengingkari adanya azab kubur karena hadis-hadisnya mutawatir, sebagian ulama mengatakan kafir hukumnya. Kafir, karena itu suatu hal yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan dalil-dalil yang mutawatir. Kufur akbar, mukhrijun anil millah. Makanya hati-hati. Ada satu kelompok ya, yang mengingkari adanya azab kubur. Mengingkari adanya azab kubur. Dan azab kubur itu ada yang mustamir, ada yang munqati', ada yang terus-menerus, dan ada yang terputus. Yang terus-menerus adalah azab bagi orang-orang kafir. Azab bagi orang-orang kafir, azab bagi orang-orang munafik, nifaq akbar. Itu untuk dua. Adapun azab yang terputus-putus, ya, itu adalah azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman pelaku maksiat.
pelaku maksiat, sehingga bisa diringankan ya. Dengan apa? Tadi cara Rasulullah SAW. Tapi ini khusus Rasulullah SAW. Kenapa? Karena untuk mengetahui seorang mayit itu diazab atau tidak di alam kuburnya, itu perkara yang gaib. Dan itu hanya diketahui dengan wahyu. Dan hanya Nabi yang tahu. Makanya ketika seseorang ingin meniru apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, berarti dia telah bersuudzon terhadap si mayit. Kasihan. Terus gimana caranya? Biar azabnya itu diringankan, dosanya itu mendapatkan ampunan, doakan dari rumah. Doakan dari rumah. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Oke. Kesimpulan, udah dihapus belum? Tadi saya minta tolong. Tadi mana yang tak minta tolong nih? Tadi saya minta tolong hapus gitu ya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Hanya perlu di ya khair, la bas. Barakallahu fiik. Alam kubur. Jadi yang pertama kita katakan bahwa semua orang akan mengalaminya. Semua akan mengalami. Meski tidak dikubur. Semua akan mengalami, meski semua nggak dikubur. Ya. Seperti tadi yang dimakan binatang buas, yang meninggal karena kebakaran hangus habis, ya, atau dimakan binatang sampai nggak tersisa misalkan. Ini. Yang kedua, alam kubur adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Makanya disebut pula alam kubur itu dengan apa tadi? Alam barzakh. Alam barzakh. Ya. Kemudian yang berikutnya, alam kubur merupakan awal perjalanan akhirat. Awal perjalanan akhirat. Ini. Awal perjalanan akhirat. Kemudian poin yang berikutnya, dahsyatnya alam kubur. Ditandai dengan apa tadi? Dahsyatnya alam kubur, gelapnya alam kubur, kegelapan. Ini. Kemudian peristiwa yang terjadi di alam kubur, apa yang pertama tadi? Apa ya? Himpitan kubur. Atau yang disebut dengan apa? Dhammatul qabri. Dhammatu al-qabri. Dan himpitan kubur ini berlaku untuk semua. Hanya saja kemudian setelah itu ada yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan, ada yang terus menerus. Oke, himpitan kubur. Kemudian yang kedua ini apa? Fitnah kubur.
Apa itu fitnah kubur? Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur adalah pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur. Pertanyaannya apa? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Man Rabbuka. Terus ma dinuka. Terus man nabiyuka. Man Rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Kemudian dari pertanyaan kubur inilah akan muncul apa? Nikmat kubur. Bagi siapa? Orang beriman yang taat. Orang beriman yang taat. Kemudian yang kedua menghasilkan apa? Siksa kubur. Dan kita katakan tadi siksa kubur ada berapa? Ada 2. Siksa yang kekal dan siksa yang terputus-putus. Yang terputus-putus. Siksa kekal untuk siapa? Orang kafir dan orang munafik. Nifak apa? Akbar. Adapun yang terputus untuk siapa? Orang beriman yang bermaksiat. Ya. Kemudian apa tadi? Siksa orang yang fitnah kubur. Fitnah kubur. Tadi yang selamat ada berapa? Fitnah kubur ini apa? Berlaku untuk semua. Untuk semua. Kecuali siapa? 2. Para nabi dan para syuhada. Ini kecuali para nabi dan syuhada. Ya, ini kesimpulan daripada tentang alam kubur. Kemudian setelah itu al-muallif rahimahullah taala menyebutkan tentang akidah Ahlussunnati wal Jamaah yang lainnya, akidah Ahlussunnati wal Jamaah yang lainnya. Wa qala wal imanu bi syafa'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam liqaumin yakhrujuna minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fahman fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannati kama jaa fil athari kaifa syaa Allah wa kama syaa innama huwal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Wal imanu bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaumin yakhrujuna minan nar atau yukhrajuna minan nar, untuk orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka. Ba'da mahtaraqu, setelah mereka hangus terbakar. Wasaru fahman, menjadi hangus terbakar menjadi arang. Fayu'maru bihim, kemudian mereka diperintahkan ila nahrin, untuk mendatangi satu sungai. Di mana sungai tersebut? Ala babil jannah, di pintu surga. Kama jaa fil athar,
sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, kaifa sya'allah wa kama sya'a, sesuai dengan kehendak Allah dan bagaimana kehendak Allah. Innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bihi, itu adalah sesuatu yang wajib diimani dan dipercayai. Jadi di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mempercayai adanya syafaat, meyakini adanya syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat secara bahasa diambilkan dari kata-kata asy-syafa'u. Dari kata-kata asy-syafa'u yang berarti double. Asy-syafa'u yang berarti double. Maksudnya seseorang yang tadinya sendirian kemudian karena mendapatkan syafaat menjadi double, menjadi dua. Ya, itu namanya asy-syafa'u. Didul witer, kebalikan dari ganjil. Adapun secara istilah yang namanya syafaat adalah as-su'al fit tajawuz 'anidz dzunub, meminta agar dosa-dosa itu diampuni. Ya, agar dosa-dosa itu diampuni. Berarti syafaat Rasul adalah meminta kepada Rasulullah SAW, permintaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan manfaat kepada yang lain. Jadi permintaan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Syafaat kita tidak mengingkarinya 100% dan tidak meyakinannya 100%. Ya, udah adzan ya. Ya. Oleh karena itu syafaat dibagi menjadi dua. Syafaat dibagi menjadi dua. Asy-syafa'atul mutsbatah dan asy-syafa'atul manfiyah. Asy-syafa'atul mutsbatah artinya syafaat yang ditetapkan, yang diikrarkan, ya. Sementara yang kedua adalah asy-syafa'atu al-manfiyah, syafaat yang dinafikan. Syafaat yang dinafikan. Asy-syafa'atul mutsbatah, syafaat yang ditetapkan, ya. Itu adalah syafaat yang diberikan sesuai dengan syaratnya. Karena pada dasarnya semua syafaat milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah Muhammad, lillahi, milik Allah, asy-syafa'atu, semua syafaat. Asy-syafa'atu jami'an, semua syafaat milik Allah. Makanya tidak ada seorang pun yang boleh dan berhak memberikan syafaat kepada siapapun kecuali mendapatkan izin dari Allah. Karena apa? Semua syafaat itu milik Allah. Yang berhak memberikan manfaat, yang berhak memberikan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di akhirat nggak ada yang bisa, makanya harus diminta. Dan untuk mendapatkan itu maka ada syaratnya. Kalau sekarang udah adzan, udah masuk? Oh belum, berarti nunggu ini gitu ya. Oke. Apa syarat asy-syafa'atu al-mutsbatah? Syarat daripada asy-syafa'atul mutsbatah, syarat untuk syafaat yang diperbolehkan adalah yang pertama al-idhnu minallah lisyafi', izin
dari Allah untuk orang yang memberikan syafaat. Izin dari Allah untuk orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, ridallahu 'anis syafi'. Anil masfu', mohon maaf. Anil masfu'illah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala 'anis syafi' juga. Untuk orang yang memberikan syafaat wal masfu'illah. Dan orang yang akan dikasih syafaat. Jadi syaratnya dua, izin dan ridha. Izin Allah untuk orang yang akan memberikan syafaat. Keridhaan Allah untuk orang yang akan memberikan dan orang yang akan diberikan. Ini terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm ayat 26. Kedua syarat ini ya, itu disebutkan di dalam surat An-Najm ayat 26. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzanallah liman yasha'u wa yarda. Wa kam mim malakin, dan berapa banyak malaikat fis samawati yang berada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali, tidak berguna sama sekali, illa kecuali mim ba'di ayyadzanallah. Lihat, setelah Allah memberikan izin, liman yasha, untuk siapapun yang Allah kehendaki, izin. Wa yarda, dan Allah ridha. Maka dua syarat ini harus ada. Surah An-Najm ayat 26. Ini. Demikian juga di dalam surat Thaha 109. Ini baru. Ya, monggo. Jadi syarat asy-syafa'atu al-mutsbatah, syarat untuk syafaat yang ditetapkan itu ada dua. Idnullahi lisyafi', adanya izin dari Allah untuk orang yang akan memberikan syafaat. Dan yang kedua adalah ridallah, keridhaan Allah. Keridhaan Allah untuk siapa? Untuk dua-duanya, yang akan memberikan dan yang akan diberikan. Untuk yang akan memberikan dan akan diberikan. Dalilnya adalah surat An-Najm ayat 26, di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan berapa banyak malaikat yang ada di langit. Insyaallah, para malaikat yang ada di langit saja, la tughni syafa'atuhum syai'a, syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali, tidak berguna sama sekali. Itu para malaikat, makhluk Allah yang Allah sifati la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, gak pernah membangkang, gak pernah berbuat maksiat, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan, gak pernah berbuat dosa. Syafaat mereka saja tidak berguna, apalagi syafaat manusia. Makhluk terbaik di atas langit sana itu saja syafaatnya tidak bermanfaat, kecuali illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha, kecuali setelah mendapatkan izin. Allah memberikan izin kepada orang yang Allah kehendaki, wa yarda, dan Allah ridhoi. Dua syarat ini juga disebutkan dalam surat Thaha ayat 109. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, la tanfa'u syafa'atu,
syafaat tidak akan bisa memberikan manfaat illa man adzina lahu rahman, kecuali untuk orang yang Allah izinkan, wa radiyalahu qala, dan Allah ridhoi, ridhoi. Adapun syarat secara terpisah antara izin dan ridha, Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 255 untuk masalah izinnya. 255, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Adapun syarat ridha Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali untuk orang-orang yang Allah ridhoi, kecuali untuk orang-orang yang Allah ridhoi. Ini namanya syafa'atu al-muthbatah, yaitu syafaat yang ditetapkan karena memenuhi syarat, 2 syarat. Macam yang kedua adalah syafa'atul manfiyah, syafaat yang dinafikan. Syafaat yang dinafikan itu apa? Yaitu syafaat yang pertama, syafaat yang tidak memenuhi syarat. Tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memberikan syafaat, dan tidak pula Allah meridhoi kepada orang yang memberikan syafaat atau yang akan diberikan syafaat. Dan yang kedua, asy-syafa'atul manfiyah, syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang dianggap oleh orang-orang musyrikun, yaitu syafaat dari sesembahan-sesembahan mereka. Jadi sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika mereka ditegur, kenapa kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Alasan mereka apa? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Maka ini jelas, ini syafaatul manfiyah. Syafaat anggapan dari orang-orang musyrikun, dari orang-orang kafir yang menganggap bahwasanya ya, sesembahan selain Allah yang mereka sembah itu akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu 2 jenis syafaat yang manfiyah. Seperti mengharapkan ahli kubur. Mereka menyembah ahli kubur, kemudian ketika ditanya, haula'i syufa'auna indallah, kami enggak menyembahnya. Tapi kami menjadikan mereka sebagai syufa'a, yaitu orang-orang yang kelak akan memberikan syafaat kepada kami di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 jenis apa? Syafaat yang manfiyah. Kemudian syafaat al-muthbatah, syafaat yang ditetapkan dengan 2 syarat di atas, itu ada 2. Ada 2. Yang pertama adalah syafaat yang khusus Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat khusus yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah syafaat yang bersifat umum. Syafaat yang bersifat umum yang Allah berikan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan pula kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini emang siapa saja yang berhak memberikan syafaat? Yang pertama jelas Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir nanti. Tapi kita sebutkan yang pertama karena apa? Pemilik seluruh syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti Allah memberikan syafaatnya terakhir. Allah memberikan syafaatnya terakhir. Setelah semua orang yang Allah izinkan memberikan syafaat selesai semua, habis semua, barulah Allah akan memberikan syafaat. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para malaikat.
Yang kedua adalah para malaikat punya hak untuk memberikan syafaat. Yang ketiga adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang keempat adalah para syuhada, orang yang mati syahid. Dan yang kelima adalah as-salihun, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Ini 5 golongan yang akan memberikan syafaat kelak di akhirat. Ada lagi selain ini yang berupa amalan, yaitu Al-Quran dan puasa. Al-Quran dan puasa. Ini. Adapun orang-orang yang tidak akan mendapatkan izin untuk memberikan syafaat itu ada. Di antaranya adalah orang yang suka melaknat. Orang yang suka melaknat, yang lisannya itu tajam, sidik-sidik melaknat, ya, mencaci, mencela. Orang yang suka mencela, mencaci maki. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 4703 dari Abu Darda radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anina la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat, mencela, mencaci, memaki, la yakununa syuhada, tidak bisa menjadi saksi, wala syufa'a, tidak pula bisa menjadi memberi syafaat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Ini orang-orang yang tidak bisa memberikan syafaat, yaitu orang yang suka melaknat. Maka dari itu, sekalipun ya seseorang sebetulnya dia punya kans untuk memberikan syafaat, tapi gara-gara tidak bisa menjaga lisannya, batal hak tersebut. Hak tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam wa akhwati fid din rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian di sini al-muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala menyebutkan khusus untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebutkan tadi bahwasanya ada syafaat yang khusus diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW saja. Ada syafaat yang diberikan untuk Rasulullah SAW dan juga yang lainnya. Adapun untuk syafaat yang khusus diberikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah asy-syafa'atul 'uzma. Asy-syafa'atu al-'uzma, yaitu syafaat yang besar. Syafaat yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat panjang sekali. Ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat panjang sekali. Itulah yang disebutkan Allah sebagai maqaman mahmuda. Yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan itulah yang disebutkan di dalam doa sehabis azan, wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Oleh sebab itu Al-Imam Hafidz Al-Hakami, namanya Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala,
dalam manzumahnya, dalam nadhaman Sulamul Wusul, beliau mengatakan kadzalahu syafa'atul uzma kama qad khassahu Allahu biha takarruma min ba'di idnillahi la kama yara kullu quburiyin 'ala Allah iftara. Kadzalahu syafa'atul uzma kama, demikian juga lahu bagi Rasulullah SAW as-syafa'atul uzma, syafa'atul uzma kama sebagaimana qad khassahullahu biha takarruma, sebagaimana yang telah Allah khususkan untuknya sebagai bentuk penghargaan. Min ba'di idnillahi la kama yara, setelah mendapatkan izin dari Allah, tidak sebagaimana pendapat kullu quburiyin 'alallahi iftara, sebagaimana pendapat orang-orang yang suka mengagung-agungkan kubur dan berbuat dusta, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaatul uzma. Kemudian yang kedua, syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat masuk surga untuk penduduk surga. Karena apa? Tanpa syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang boleh masuk surga. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu warda, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang panjang, ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa astaftihu, maka aku pun minta izin untuk dibukakan. Fayaqulul khazin, maka malaikat penjaga surga pun bertanya, man anta, siapa anda? Fa'aqul Muhammad, aku adalah Nabi Muhammad. Fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Bika umirtu, untukmulah aku diperintahkan, dan aku tidak pernah membuka pintu surga ini sebelummu untuk siapapun juga. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis dari Imam Muslim yang lainnya, ana awwalu syafi'in fil jannah, aku orang yang pertama kali memberikan syafaat untuk masuk surga. Ini khusus untuk Nabi, bukan untuk yang lain. Yang ketiga, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk surga agar masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini khusus untuk Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana hadis yang beriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Hadisnya panjang. Di situ disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, wasfa' tusyaffa." Wahai Muhammad, bangkitlah, minta, aku akan kasih permintaan. Meminta syafaat, aku akan izinkan engkau memberikan syafaat. Kemudian Rasulullah SAW bangkit, lalu beliau berdoa, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Di hari kiamat masih beliau ingat dengan umatnya. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal bab al-ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nasi fayuhasabuna dzalika minal abwab. Wahai Muhammad, masukkan di antara umatmu yang tidak ada hisab bagi mereka dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Karena untuk pintu-pintu yang lain orang-orang pun ikut masuk di sana. Ini untuk masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang keempat, khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
syafaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada paman beliau, Abu Thalib. Ya. Itu bentuk syafaat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang umum, baik untuk beliau alaihi salatu wasallam ataupun yang lainnya, di antaranya adalah syafaat yang diberikan untuk penduduk surga agar naik derajatnya. Penduduk surga untuk naik derajat. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah saat meninggal dunia. Warfa darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, angkatlah derajatnya ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, untuk meningkat naik tingkat. Yang kedua, syafaat yang diberikan kepada kepada orang yang berhak masuk neraka untuk tidak masuk neraka. Seharusnya seseorang itu masuk neraka, tapi kemudian mendapatkan syafaat untuk tidak masuk neraka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan mayit yang disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian ada 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala mensalatinya, illa syafa'ahumullahu fih, kecuali Allah akan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat untuk si mayit tadi. Tadinya masuk neraka, tapi karena syafaat yang diberikan untuknya, dia tidak jadi masuk neraka. Nomor berapa tadi? 2. Nomor 3. Nomor 3. Syafaat yang diberikan kepada penduduk neraka yang sudah masuk neraka untuk keluar. Untuk keluar. Ini sebagaimana hadis yang panjang ketika Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang memberikan syafaat. Salah satunya adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika mereka masuk surga, tengok kanan, tengok kiri, cari belakang, cari depan, kok enggak nemukan orang yang dia kenal, yang dahulu ketika di dunia sering bersamanya, ngaji bareng, jamaah pergi ke masjid bareng, kemana-mana bareng, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga sering bersama, kok enggak masuk surga? Makanya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, di mana si fulan? Akhirnya disuruh untuk melihat ke neraka. Ke neraka. Siapa tahu ada di neraka. Kalau ada, suruh dikeluarkan. Masya Allah. Inilah manfaat berteman dengan orang yang baik. Sebelum pandemi kalau nggak salah, tema ini sudah pernah kita bahas. Nggak tahu jenengan tesih kalingan apa mboten. Manfaat suhbatul akhyar, berteman dengan orang-orang yang baik. Salah satunya ini di akhirat. Bisa memberikan syafaat. Yang seharusnya ada di neraka, yang sudah masuk neraka, dia bisa dikeluarkan dengan syafaat teman-temannya. Kemudian di antara macam syafaat yang diberikan adalah syafaat yang diberikan kepada ashabul a'raf. Ashabul a'raf. Siapa itu ashabul a'raf? Siapa itu ashabul a'raf? Orang-orang yang antara kebaikan dan kejelekannya seimbang. 50-50, bingung. Neraka apa swarga?
Ya, 50-50. Itu ashabul a'raf. Orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya seimbang. Nanti antum lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 40 ya, 46, 47 atau yang sebelumnya, di mana ketika ashabul a'raf ini melihat kepada surga, mereka akan berkata, salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Selamat buat kalian wahai penduduk surga. Tapi mereka tidak bisa memasukinya, padahal mereka ingin masuk surga. Kemudian ketika dihadapkan ke neraka, mereka pun berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Tuhan kami gak mau dikumpulkan dengan mereka-mereka yang ada di neraka, dari golongan orang-orang yang zalim. Inilah macam-macam syafaat nanti yang akan diberikan kepada orang-orang yang Allah ridhoi dan Allah izinkan. Yang terakhir, bahwasanya kaitannya dengan masalah syafaat, manusia dibagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah mereka-mereka yang menafikan adanya syafaat sama sekali. Mereka nggak percaya adanya syafaat. Secara mutlak. Siapa mereka? 1, ahlul kitab. Al-Yahud wa Nasara. Yang kedua, al-Khawarij. Kelompok Khawarij. Mereka nggak percaya adanya syafaat. Semuanya masing-masing. Yang ketiga, kelompok al-Mu'tazilah. Mereka nggak percaya adanya syafaat secara mutlak sudah. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang kebablasan dalam menetapkan adanya syafaat. Bahkan semua bisa memberikan syafaat. Ya. Kebablasan dalam memberikan syafaat. Sampai meminta syafaat dari yang sudah mati atau benda mati sekalipun diminta syafaat. Ini kelompok al-mutasawwifah. Ya. Kemudian yang tengah-tengah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menafikan apa yang dinafikan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan menetapkan apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sudah kita jelaskan tadi penjelasannya. Kapan ditetapkan dan kapan dinafikan. Kesimpulannya di dalam masalah syafaat, ikhwatul Islam, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini sudah. Ya. Fadhal. Jazakumullah khairan. Ya. Masalah syafaat. Ya. Syafaat artinya apa tadi? Meminta tolong ya. Syafaat itu ada 2. Syafaat itu ada 2 di dunia dan syafaat di akhirat. Ya. Syafaat di dunia
meminta syafaat di dunia, ya, itu diperbolehkan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya. Yang boleh, ini semuanya terdapat di dalam surah An-Nisa. An-Nisa ayatnya 85. Ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, yang diperbolehkan, maka dia mendapatkan pahala. Tapi barang siapa memberikan syafaat untuk yang jelek, maka dia mendapatkan dosa. Misalkan memberikan syafaat, mohon maaf, ada orang kesulitan pinjam uang di bank. Antum kasih syafaat itu rekomendasi. Antum jadi perantara. Udah lewat saya aja. Insya Allah gampang. Itu baik atau tidak? Tidak baik. Ya, tidak baik. Misalkan ada orang punya butuh, ya, pinjam uang karena mungkin orang udah nggak percaya sama saya, ya, maka saya minta tolong sama si A, tolong saya mau pinjam uang sama si B, tapi jelas si B itu nggak mungkin percaya sama saya, minta tolong lantaran antum pinjamkan uang untuk saya. Itu baik atau buruk? Baik. Ya. Makanya ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh apa? Dalam perkara yang halal, ya kan? Kalau ini dalam perkara yang haram. Ini. Kalau di akhirat, syafaat yang di akhirat ini yang menjadi pembahasan kita. Macamnya tadi ada dua, ya kan? Macamnya ada dua. Yang mutsbatah dan manfiyah. Bentar dulu, ini sampai jam berapa? Hah? Sudah ngerusak waktu ini saya, gitu ya. Mutsbatah dan manfiyah. Mutsbatah dan manfiyah. Mutsbatah tadi yang punya syarat, ya kan? Yang punya syarat, bersyarat. Ini yang bersyarat. Syaratnya ada berapa? Ada dua. Izin dan ridho. Izin dan apa? Ridho. Izinnya untuk satu orang. Izinnya untuk apa? Satu orang, yaitu memberi syafaat. Ridhonya ini untuk memberi syafaat dan penerima. Dalilnya apa tadi? Surat An-Najm ayat 26 dan surat Toha 109. Ini yang mutsbatah. Yang manfiyah ada dua. Yang tidak memenuhi syarat dan syafaat yang diyakini orang musyrik. Ya. Ini macamnya. Kemudian jenisnya. Ada dua. Apa saja? Yang pertama, khusus. Yang khusus. Ini yang umum. Maksud khusus adalah khusus untuk siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 4. 1 syafaatul uzma. 2 untuk masuk surga. 3 untuk masuk surga tanpa hisab. Yang keempat untuk pamannya. Berarti ada 4. Kemudian yang umum
untuk nabi dan lainnya. Ada berapa? Ada? Satu, untuk penghuni neraka agar tidak masuk neraka. Seharusnya masuk neraka tapi nggak jadi. Yang kedua, untuk mengeluarkan penghuni neraka. Yang ketiga, untuk mengangkat derajat. Yang ini itu tadinya masuk neraka, nggak jadi masuk neraka. Yang ini sudah masuk neraka, dikeluarkan dari neraka. Yang ketiga, untuk mengangkat derajat, ya, di neraka. Kemudian yang terakhir, untuk ashabul a'raf. Ada berapa? 4. Oke. Kemudian, ya kan? Iya tadi, yang nomor 2 ini. Nomor 3, ya. Ini untuk apa? Harusnya neraka menjadi tidak. Kemudian keluar neraka. Ini naik derajat. Ini untuk ashabu al-a'raf. Ashabul a'raf, ya. Oh iya, ya kan? Kemudian yang berikutnya, siapa yang memberikan syafaat? Siapa yang memberikan syafaat? Jawabannya 1, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para malaikat. Kemudian yang ketiga, para rasul. Yang keempat, para syuhada. Kemudian orang-orang soleh. Ya. Selain ini ada amalan yang bisa. Apa itu? Al-Quran dan puasa. Al-Quran dan puasa. Karena ada dalilnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, siapa yang tidak bisa memberikan syafaat? Memberikan apa? Syafaat. Siapa? Orang-orang yang suka melaknat. Yang suka melaknat. Oke. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan syafaat adalah pendapat orang tentang syafaat. Tentang syafaat. Pendapat orang tentang syafaat ada tiga. Yang pertama, menolak. Menerima, menolak secara mutlak, menerima juga secara mutlak. Yang ketiga adalah apa? Menolak apa yang ditolak Al-Quran, menolak dan menerima sesuai dalil. Sesuai apa? Dalil. Ini adalah 3 ahlul kitab, Mu'tazilah dan Khawarij. Kalau ini kelompok Mutasawwifah, kalau ini Ahlus Sunnati wal Jamaah. Inilah khulasah dari syafaat. Nah, ini syafaatul uzma. Kalau mau ditambah, ini syafaatul uzma. Kemudian ini apa? Syafaat untuk masuk surga. Kemudian syafaat untuk masuk surga tanpa hisab. Kemudian syafaat untuk
paman. Ya, untuk pamannya. Mohon maaf tulisannya, Masya Allah ya. Ini baru 4 pembahasan, Mas Ishak. Ya, masih baru separuh berarti dari usul sunnah. Nggak tahu mau dilanjut apa tidak, saya ngikut. Ya. Habis ini insya Allah pembahasan tentang Dajjal dan Nabi Isa. Kalau mau dilanjut sampai jam 2 malam saya. Ya. Nek jenengan sekeco lungguh. Ya. Mungkin ini yang bisa kami bahas. Ya, yang kita bahas, kita kaji bersama 4 poin yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan Allah jadikan apa yang kita kaji, kita pelajari bersama sebagai ilmu yang bermanfaat yang bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga ini sebagai hujjah bagi kita kelak di akhirat. Mungkin ini dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, entah kapan, menunggu informasi lanjutan. Ya, kalau memang ada yang mau ditanyakan, saya serahkan. Memang kalau mau ditanyakan nanti mungkin kita sampai jam 8 tet ya. Atau gimana? Ini panitianya mana ini? Pengatur waktu. Meskipun sudah saya rusak waktunya. Atau sudah saja? Oh, sudah saja. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khairan. Berarti dengan pengertian sama saya. Ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, japri saja ke saya, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, dengan demikian kita bisa menyelesaikan 4 poin dari pembahasan dalam kitab Ushulus Sunnah. Semoga ini bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.